Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak Bapak kelas 6, Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan materi kemarin tentang pecahan. Kemarin kita sudah sampai kepada merubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Maka hari ini kita akan mencoba untuk mengubah pecahan desimal maupun pecahan biasa ke persen. Baik anak-anak Bapak kasih contoh misalnya di sini ada angka 1/4, kelihatan ya? Ya, 1/4. Kemudian angka 1/4 ini kita rubah ke persen. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita cari dulu. Persen itu artinya per 100. Per 100 artinya penyebutnya harus 100. Kalau penyebutnya harus 100, maka kita cari dulu 4 dikali berapa yang hasilnya adalah 100. Ya, betul sekali. Dikali 25. Ketika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 25 per 100 sama dengan 25%. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita kasih contoh lagi yang kedua. Misalnya lagi 3/5. Oke, 3/5. Ini artinya kita harus cari dulu angka 5 yang hasilnya jika dikalikan menghasilkan angka 100. Berapa? Iya, 20. Maka 3-nya juga harus dikali 20. 3 kali 20 sama dengan 60. 5 kali 20 sama dengan 100. Maka ini sama dengan 60%. Oke, sampai di sini ada masalah? Nggak ada ya? Artinya nanti anak Bapak kalian harus tahu pembilang itu harus dikali angka berapa supaya menghasilkan angka 100. Oke, ini yang pertama, pecahan biasa, merubah pecahan biasa menjadi persen. Yang kedua, kita mau coba untuk merubah desimal ke persen, mengubah desimal ke persen. Kita coba, misalnya ada angka nomor 1, ada angka 0,3. Nah, ini artinya apa? Kemarin sudah kita bahas. Di belakang koma ada satu angka, itu artinya kita tulis angkanya dulu, angka 3-nya, kemudian di belakang koma ada satu angka, dia artinya per 10. Nah, kemudian mengikuti cara yang di atas, yaitu kita kalikan dengan angka yang menghasilkan angka 100. Iya, sama-sama dikali 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10 sama dengan 100. Ini menjadi 30/100 sama dengan 30%. Oke. Kita beri contoh lagi misalnya 0,45. Oke, ini berarti lihat 45 kita tulis, kemudian di belakang koma ada berapa angka? 2. Kalau di belakang angka 2 angka berarti per 100. Nah, ini harus sama juga dikalikan. Boleh 1/1 sama dengan 45/100 sama dengan 45%. Ini kalau mau dikalikan, tapi boleh juga langsung, karena ini adalah 45/100, sudah ketahuan adalah per 100, maka di sini langsung ditulis 45% tanpa perlu dikalikan dengan angka 1. Oke, sampai sini ada masalah? Nggak ada. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba merubah kebalikannya dari persen ke pecahan biasa maupun ke pecahan desimal. Kita beri contoh misalnya 2%. Ya, kita harus beri contoh misalnya 2%. Mohon maaf, kita ulangi dari atas saja. Kita mulai dari merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Maka kita memberi contoh misalnya 20% misalnya. 20%. Ini artinya 20/100.
100. Kemudian kita bagi terus. Boleh kita membaginya itu secara kecil-kecil dulu, misalnya dibagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2 menjadi 10/50. Kita bagi 2 lagi, sama dengan 5/25. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 nggak bisa, maka kita bagi 5. Dua-duanya kita bagi 5. Ketika dua-duanya dibagi 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 bagi 5 sama dengan 5. Maka 20% itu sama dengan 1/5. Oke ya. Jadi disederhanakan terus. Atau misalnya, wah saya udah bisa Pak, langsung aja Pak, 20/100. Dua-duanya langsung saya bagikan 20 Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. 20 bagi 20 sama dengan 1. 100 bagi 20 sama dengan 5. Ini makanya fungsinya kalian menghafalkan perkalian yang kemarin itu yang Bapak suruh. Oke, Bapak kasih contoh lagi, misalnya 125%. Nah, bagaimana caranya? Maka kita jadikan persen itu artinya per 100, maka 125/100. Nah, ini lebih mudah, maka langsung aja dibagi 25. Kenapa 25? Karena dua-duanya bisa dibagi 25. 125 dibagi 25 sama dengan 5. Kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ingat ada ketentuan. Pembilang tidak boleh lebih berat dari penyebut. Di atas tidak boleh lebih besar dari yang di bawah. Kenapa? Karena dia pasti bisa dibagi oleh angka yang di bawahnya kalau dia lebih besar. Maka caranya kita bagi dengan cara porokabit. 5-nya taruh di dalam, 4-nya taruh di luar. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? 1. Oke, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian dikurangi 4. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian peletakannya bagaimana? Ini diputar. Sisa jadikan penyebut. Ini menjadi bilangan bulat. Kemudian ini menjadi pembilang. Ini menjadi bilangan bulat dan ini menjadi penyebut. Maka ini menjadi angka 1 ini pindah ke depan. Angka 1 yang di bawah menjadi pembilang. Angka 4-nya menjadi penyebut. Maka 125% itu sama dengan 1/4. Oke? Oke, guys. Satu lagi. Ya, bagaimana kalau kita merubah desimal ke persen ke desimal? Contoh misalnya 2%. Maka ini menjadi 2/100. Oke. Lihat di sini ada angka 0, 0. Nolnya ada 2. Padahal di angka di depannya ada, di atasnya ada 1. Maka tulis. Nah, kalau 2 berarti ingat di belakang koma harus ada 2 angka ya. Jadi kita tulis 2, kemudian karena sudah nggak ada, padahal di sini harus ada 2 angka, maka kita beri tanda 0. Oke, menjadi 0,025. Bagaimana misalnya kita lagi tulis 45%. Nah, kalau 45% berarti 45/100. Kemudian kita tulis 45. Di sini adalah 100, maka di belakang koma harus ada 2. 1, 2, baru koma, kemudian diberi angka 0. Kemudian misalnya lagi 115. Maka ini menjadi 115/100. Kemudian kita tulis lagi semuanya 115. Di belakang koma ada berapa? Berapa angka? 100 itu 2. Maka kita hitung 1, 2. Nah, kita beri koma. Oke, itu aja mungkin materi kita hari ini, merubah bentuk pecahan biasa menjadi persen, desimal menjadi persen, dan sebaliknya. Semoga yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.